Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ad-darsus sadis al-wahdatul khamisatu fis-saffah wahid ba'da sab'in. Pelajaran yang keenam, al-wahdah al-khamisah, halaman 71, tahtal maudu' man yastahiqqu al-jauharata. Yastahiqqu fi'il mudhari dari kata istahaqqa yastahiqqu, artinya berhak. Siapa yang berhak? Ya, istahaqqa yastahiqqu artinya berhak mendapatkan al-jauharata. Al-jauharata artinya mutiara atau permata. Jauharah jamaknya jawahir. Taib. Jama'a syaikhun auladahus salasata. Seorang syekh artinya rajulun ajuz, orang yang sudah tua, mengumpulkan anaknya 3 orang. Wa qala lahum hadhihi jauharatun saminatun. Ini adalah sebuah permata yang saminatun, yang ghaliyatun, yang berharga, yang mahal. Walan ya'khudhaha illa man yaqumu minkum bi'amalin nabilin. Dan tidak ada yang akan mendapatkannya kecuali siapa dari kalian yang melakukan amalin nabil, pekerjaan atau perbuatan yang nabil. Nabil artinya mulia. Faja'al awwalu, maka yang pertama, jadi syarat untuk mendapatkan mutiara itu atau permata itu adalah das mengerjakan perbuatan yang paling mulia. Maka anak yang pertama, dia mengerjakan apa? Ja'a rajulun la ya'rifuni. Datang seorang laki-laki la ya'rifuni, ya, dia tidak mengenaliku. Wa talaba minni an ahfadha ma lahu 'indi. Dan dia meminta dariku untuk menjaga hartanya. Dia menitipkan hartanya kepadaku. Faqultu fi nafsi lan akhuna ar-rajula. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, saya tidak akan mengkhianati laki-laki tadi. Walan arda bi an unkira ma lahu hina ma ya'tiya liyatluba ma lahu. Dan saya tidak ridho untuk mengingkari harta itu tatkala nanti dia datang untuk mengambil hartanya kembali. Wa hina ma ja'a ar-rajulu radattu ilaihi ma lahu. Dan benar tatkala laki-laki itu datang kembali, radattu, radda yaruddu, ya, fi'il madi dhamir ana, radattu artinya mengembalikan. Ya, saya mengembalikan kepadanya harta tersebut. Faqala al-abu ya bunayya hadhihi amanatun wal amanatu wajibatun. Wahai anakku, itu namanya amanah, dan amanah itu hukumnya wajib. Ya. Wala jazaa'a ala wajibin, dan tidak perlu ada balasan untuk perkara yang wajib. Dan tidak perlu ada ucapan terima kasih untuk perkara yang wajib. Jadi jangan mengharapkan balasan atas perkara yang memang itu sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan. Tsumma ja'a tsani, datanglah anak yang kedua. Wa qala ra'aitu tiflan la ya'rifu an yasbaha. Saya melihat seorang anak kecil yang tidak tahu cara berenang. Yasbaha, sabah yasbahu artinya berenang. Dia tidak tahu cara berenang. Wa qad kada an yaghriqa fa asra'tu ilaihi liunqidhahu minal gharaqi. Dan dia hampir yaghriq, gharaqa yaghriqu, ya, bukan yaghriqu. Gharaqa yaghriqu artinya tenggelam. Dia hampir tenggelam. Dia nggak bisa berenang, ya. Kemudian dia pergi mandi di kolam atau di laut. Fa asra'tu ilaihi liunqidhahu minal gharaq. Maka saya bersegera menuju dia untuk menyelamatkannya dari al-gharaq. Unqidhahu dari fi'il anqadha yunqidhu. Al-gharaq artinya tenggelam. Masdar dari kata gharaqa yaghriqu. Walam a'jiz dan aku tidak
a'jiz faqad amsaktu bihi qabla an yakhtafiya, dan aku tidak merasa lemah. Ajaza ya'jizu itu artinya tidak mampu. Lam ajiz berarti mampu, tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah untuk menolong si anak tadi. Berarti ajaza ya'jizu itu ajaza ya'jizu artinya tidak mampu. Lam ajiz berarti mampu. Saya datang menolong dia dan saya mampu. Faqad amsaktu bihi qabla an yakhtafiya. Saya memegang dia sebelum dia tersembunyi, ya, sebelum dia sembunyi, maksudnya sebelum dia tidak kelihatan. Ikhtafa yakhtafi artinya tersembunyi, ya, sebelum dia tersembunyi ke dalam air, tenggelam maksudnya. Faqala al-abu ya bunayya hadhihi muru'atun. Wahai anakku, ini namanya muru'ah. Wal muru'atu wajibah wala jazaa'a ala wajibin. Wah, anakku, ini namanya muru'ah. Muru'ah itu wibawa, ya. Dan jadi sangat merusak wibawa seseorang kalau dia melihat ada orang yang membutuhkan bantuan dan tidak ditolong. Dan muru'ah itu hukumnya wajib, la jazaa'a ala wajib. Dan tidak perlu ada jaza atas sesuatu yang wajib. Tsumma ja'at tsalis, kemudian anak yang ketiga datang mengatakan ra'aitu khasman li na'iman ala syati'i nahrin. Ra'aitu khasman li, mana aduan. Khasman mana adu, ya. Ra'aitu aduwan li, saya melihat musuh saya, na'iman sedang tidur, ala syati'in nahri, di pinggir sungai, ya, tidur di tepian sungai. Wa kada an yasquta fin nahri, dan dia hampir jatuh ke dalam sungai itu. Wa kana khasmi hadza yu'dhini, dan musuh saya ini selalu menyakiti saya. Hadza yu'dhi. Walau istata'a qatli la fa'ala, saking tidak sukanya dengan saya, seandainya dia mampu untuk membunuh saya, niscaya pasti dia akan lakukan. Wa asra'tu ilaihi wa anqadhtuhu, akan tapi walaupun dia musuh saya tetap segera ke sana untuk menyelamatkannya. Wa farihasy syaikhu, maka bapaknya pun bergembira dengan jawaban tersebut. Wa qala lahu innaka ya bunayya tastahiqul jauharatas saminata, engkau wahai anakku yang berhak mendapatkan permata ini. Li'anna amalaka nabilun, karena itulah yang namanya perbuatan yang mulia. La yaf'aluhu illa insanun karimun, tidak ada yang bisa melakukan perbuatan seperti itu kecuali seorang insan yang karimun. Taib. Kemudian apa pembahasan kita di ad-dars sadis ini? Pembahasan kita dari sisi nahwu adalah nasbul fi'lil mudhari', kondisi mansub dari fi'il mudhari'. Kapan kita jadikan fi'il mudhari' itu fi'il yang mansub? Apa tandanya dan apa saja yang mampu memansubkan fi'il mudhari'? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-fi'lu yang qasimu ila qismain, al-mu'rab wal mabni. Al-mu'rab itu fi'il mudhari', al-mabni itu fi'il madi dan fi'il amar. Maka yang bisa mansub itu hanyalah fi'il mudhari' saja. Fi'il madi tidak bisa dikatakan mansub, begitu juga fi'il amr, karena keduanya mabni. Mabni artinya tidak bisa marfu, tidak bisa mansub, tidak bisa majzum. Baik. Jadi fi'il mudhari itu bisa dia mansub. Ya, contohnya di sini an ahfadha. Ahfadha asal katanya ahfadhu, fi'il mudhari. Kemasukan an jadinya ahfadha. Berarti tanda mansubnya di sini adalah fathah di huruf dha ini. Ya, nah dikatakan di sini alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Kemudian ada tu nasbihi, apa yang menyebabkan dia menjadi fathah? Adanya an ini. Jadi an ini namanya nawasib, nasibah, ya, an nasibah, an yang mampu memansubkan. Kemudian lan akhuna, ya, di sini khana yahunu, seharusnya akhunu. Memasukkan lan jadinya lan akhuna. Ya, kemudian kai ahsula, ya, kai ahsula. Di sini ahsulu asal katanya menjadi ahsula. Kenapa? Karena ada an di sini. Mana annya? Setelah kai ini, ya. Jadi kai an ahsula sebenarnya, tapi tidak ditampakkan di sini, ya. Jadi penyebab dia menjadi fathah di sini bukan karena kai, tapi karena an yang tersembunyi setelah kai, ya.
kai an ahsula. Ya, jadi an mudmarah namanya. Taib. Begitu juga liun qidha, bukan li yang memansubkan di sini, tapi an yang tersembunyi setelah li ini. Lam itu ya, lam ta'lil. Jadi lam di sini namanya lam ta'lil untuk menunjukkan illah, sebab liun qidha, untuk ya, saya pergi ke masjid li usolliya, ya, li aqra'a, itu namanya lam ta'lil. Dan lam ta'lil setelahnya itu ada an mudmarah dia. Jadi li an qidha itu asalnya. Ya, disingkat menjadi liun qidha. Jadi yang memfathahkan zal di sini bukan li tapi an mudmarah, an yang tersembunyi setelah lam ta'lil. Dan hatta yanjua, begitu juga hatta. Hatta yanjua, bukan hatta yang memansubkan di sini tapi an yang tersembunyi setelah hatta. Hatta an yanjua. Ya. Baik. Kemudian an tadi an yakhtafiya sudah dari lan ardo. Ya, kan sekarang kalau lan ardo, ya, lan ardo di sini huruf terakhirnya kan sukun di sini. Nah, maka kita katakan tandanya beda di sini. Tandanya adalah fathah muqaddarah namanya. Fathah muqaddarah itu fathah yang tersembunyi, nggak kelihatan. Mana fathah di sini? Nggak ada. Kalau dot itu nggak ya. Dot itu kan bukan huruf terakhir. Patokan kita gitu ke nahu huruf terakhir. Ya, patokan kita ke sini harokat ini yang terakhir ini. Ya, di sini harokatnya sukun, kan lan setelahnya fathah. Ya, tapi karena ardo, rodiya, yardo ini adalah fi'il mu'tal, maka dia punya keistimewaan. Dia tidak di-i'rab dengan fathah zahirah, jadinya fathah muqaddarah namanya. Muqaddarah alal alif. Ya, muqaddarah alal alif. Jadi alifnya mana? Ini alifnya. Jadi dia tersembunyi fathahnya. Fathah muqaddarah itu fathah yang tersembunyi diwakili oleh alif di sini. Baik. Kemudian kita masuk ke al-qa'idatu yunsabu al-fi'lul mudhari'u idza dakhalat alaihi an aw lan. Fi'il mudhari itu dimansubkan langsung kalau dimasuki oleh an dan lan. Dia selalu mansub kalau diawali sama an sama lan. Yazhabu kemasukan an jadi an yazhaba. Yazhabu kemasukan lan jadi lan yadhhaba. Langsung dia an yang memansubkan, itu juga lan. Tapi kalau dia dimasuki oleh lam ta'lil atau kai atau hatta, maka dia mansubnya apa? Yunsabu bi an mudmarah, dengan an yang tersembunyi. Idza dakhalat alaihi lam ta'lil au kai au hatta. Jadi kalau ada tiga ini nanti bukan tiga ini yang memansubkan, tiga ini bukan memansubkan. Lam ta'lil tidak bisa memansubkan, begitu juga kai dan hatta tidak bisa. Kenapa? Karena mereka ini bukan termasuk nawasib, ya, bukan termasuk nawasib. Yang bisa memansubkan adalah an setelah tiga ini. Lam ta'lil ada an setelahnya, kai ada an, pun hatta ada an. An itu yang memansubkan sebenarnya. Alamatu nasbil fi'lil mudhari al-fathatu zahirah. Jadi tanda mansub dari fi'il mudhari itu adalah fathah zahirah, fathah yang kelihatan artinya. Ya bisa antum tunjuk ini loh fathahnya. Yadhhaba, yaqra'a, itu namanya fathah zahirah. Nah, sekarang pertanyaannya kapan pakai fathah zahirah? Pakai fathah zahirah idza kana sahihal akhir. Kalau fi'il mudhari'nya fi'il sahihul akhir. Contohnya an ahfadha. Ahfadha di situ. Ahfadha. Mana fathah di situ? Di huruf dha itu, ya. Makanya makan fathah zahirah, ini dia. Wa kadzalika idza kana mu'tal akhir bil wawi. Begitu juga fathah zahirah ini kita pakai di fi'il mu'tal, tapi nggak semua, hanya di fi'il mu'tal dengan wawu saja. Yanjua. Ya, yanjua. Ini dia. Hanya di dua ini saja. Ya, di fi'il sahih semuanya. Kemudian kalau di fi'il mu'tal itu hanya mu'tal wawu saja. Kalau mu'tal alif dan mu'tal ya enggak. Ya. Jadi mu'tal wawu contohnya yanjua. Dari kata naja yanju, da'a yada'u. Ya, yada'u kemasukan hatta jadi hatta yada'uwa, gitu ya. Au bil ya, atau jika dia berakhir ya, afwan tadi waw dan ya, ya bukan alif. Waw dan ya, ini mansub nih, bukan yang lain. Taib. Au bil ya contohnya qabla an yakhtafiya, asal katanya yakhtafi. Jadi kalau mu'tal bil wawi sama mu'tal bil ya mansub dengan fathah zahirah dia. Kemudian tanda
tanda selain fathah zahirah adalah fathah muqaddarah. Baik, jadi fi'il mudhari itu juga bisa fathah muqaddarah. Tanda aslinya fathah zahirah. Fathah muqaddarah bedanya dengan zahirah apa? Kalau fathah muqaddarah nggak kelihatan dia, nggak bisa antum tunjuk. Ya, kapan pakai fathah muqaddarah? Idza kana al-fi'lul mudhari' mu'tal al-akhir bil alif. Kalau mu'tal bil alif, maka dia mansub dengan fathah muqaddar. Contohnya lan ardo, mana fathah di sini? Kelihatan, maka fathah muqaddarah namanya. Baik. Kemudian an, lan, kai itu apa sih namanya dalam bahasa Arab? Kalau kita i'rab nanti, nah, di sini ada nama-namanya. An itu harfun masdariyun. Kalau antum i'rab an nanti antum katakan harfun masdariyun. Dan lan itu namanya harfu nafyin. Kai harfu ta'lilin. Al-lam harfu ta'lilin. Lam juga sama harfu ta'lil. Kemudian hatta harfu ghayatin. Perhatikan penyebutan namanya ya. Harfu nafyin, harfu ta'lilin, dan harfu ghayatin. Baik, kemudian ada contoh i'rab di sini. Talaba minni an ahfadha ma lahu. I'rab an ahfadha, an harfu masdariyun wa nasbin harfun masdariyun. Dia huruf masdar ya, itu namanya. Kemudian nasab dia juga memansubkan, maka dinamakan nasbin. Ahfadha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ya, ahfadha ana. Ma lahu mala maf'ulun bihi mansubun bil fathah wal ha mudhafun ilaih dhamir mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin. Baik. Kemudian hatta yanjua. Hatta harfu ghayatin yanjua fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'da hatta. Ada yang tersembunyi setelah hatta. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa min harfu jarrin al-gharaqi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasrah. Lan ardo lan harfu nafyin wa nasbin. Ardo fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Nah, jadi lan itu harfu nafyin wa nasbin, dan ardo fi'il mudhari' mansub bilan. Alamatu nasbihi fathah muqaddarah 'alal alif. Baik. Ini dia pembahasan nasbul fi'il mudhari'. Insyaallah taala kita lanjutkan di tadribat pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.